Ketua Adjudikasi ini juga tidak bisa hadir karena ada kegiatan lain di Kota Palangkaraya. Pada kesempatan ini kami dari BPN diwakili oleh saya, David selaku Ketua Fisiknya. Itu ada di belakang yang bagi kami itu Pak Dadu, Pak Vika, Pak Ruby Erlanto, Pak Ari sama Pak Bayu. Di mana kami ditugaskan oleh kepala kantor untuk melaksanakan penyuluhan, Pak, boleh dikatakan sosialisasi lah. Untuk karena kegiatan sini 2019 pernah dilaksanakan juga kan, Pak, pengukuran oleh PT Instan. Pada kesempatan ini kami ingin menanyakan juga kegiatan yang 2019 yang belum tersertifikasi, yang belum ada sertifikatnya yang sudah diukur, itu mungkin dapat melengkapi surat-suratnya karena ini akan ditindaklanjuti dengan penerbitan sertifikat. Untuk tahun ini sih kita kegiatan untuk di Gong Baru hanya untuk pelaksanaan pengukuran, tapi untuk penerbitan sertifikatnya tahun depan, Pak. Oh iya. Karena kegiatan ini kan sudah setengah tahun, Pak, pengukurannya. Untuk penerbitan sertifikat untuk tahun 2021 sudah dijadwalkan untuk ke kelurahan yang lain. Jadinya pengukuran dilaksanakan 2021, penerbitan sertifikat 2022. Jadinya ada kesempatan kepada masyarakat untuk melengkapi surat menyuratnya, Pak. Itu yang dapat kami sampaikan. Pada kesempatan ini PT SL ini seperti yang dilaksanakan 2019 bukan dilaksanakan pengukuran oleh dari BPN tetapi dari pihak ketiga, tapi boleh dikatakan pihak ketiga merupakan bagian dari BPN yang ditugaskan dari negara juga sudah ada kontrak kita dengan pihak ketiga, sehingga apa yang diukur pihak ketiga itulah yang kami kontrol kualitas, Pak, dimana semua yang mereka laksanakan itu kita awasi juga, kita teliti mereka di sini untuk melaksanakan pengukuran seperti yang dilaksanakan 2019, dan diharapkan kepada masyarakat untuk dapat membantu lah, istilahnya membantu dalam hal menunjukkan tanahnya, Pak, yang ada patoknya, enggak harus yang pokoknya di setiap sudutnya bisa lah nunjukin, kan yang kayak dulu kan. Kalau dulu kan kayak 2019 juga sih, Pak. Kalau dulu kan kita harus kalau mengukur nih berintis lurus pakai meteran kan, sekarang kan pakai alat, jadi setiap ujung-ujung patok aja ya, Pak. Tetapi ujung-ujung patok ya jangan yang saling overlap, istilahnya saling si A nunjuk sini, si B nunjuk sini nanti kan. Tapi nanti kelihatan hasilnya. Sebelum dilaksanakan nanti ada kesepakatan yang antar batasnya, Pak, supaya tidak ada sengketa di kemudian hari. Ini kegiatan ini mungkin sekarang kita nggak berpikir sih, Pak, berpikir mungkin di Gong Baru nih masyarakat tuh berpikir gini, untuk apa sih saya buat surat menyurat, tanahnya punya saya juga kan. Itu mungkin kita harus berpikir di kemudian hari 20 tahun, siapa tahu Gong Baru nih maju kan 20 tahun atau 50 tahun lagi kan, Pak, karena ibu kota kan pindah ke Kaltim nih. Nah, tidak ke Kalimantan sini lagi. Iya, yang pindah ke Kalimantan kan. Anggaplah kita berpikir Kalimantan Tengah ini seperti Jawa Barat, kotanya metro istilahnya kan, istilahnya di lingkaran ibu kota gitu, Pak. Jadinya mungkin harga tanah ini untuk 50 tahun, 60 tahun semakin tinggi. Kalau kita tidak mendaftarkan ini, mungkin kita nggak tahu lah, kita sekarang sudah meninggal, Pak. Tetapi kalau kita sudah melaksanakan pengukuran, sudah terdaftar, itu 50 tahun, 70 tahun, 100 tahun kemudian, selama Indonesia masih ada sih, Pak. Nah itu, kalau Indonesia nggak ada, kita nggak anu kan. Kalau sudah bubar gitu kan, kita nggak tahu. Kalau selama Indonesia masih ada, posisi letak tanah Bapak masih terdata di kami, Pak. Itu enaknya. Jadinya apa dikatakan, kronologis tanahnya yang dari 2021 kita tahu, Pak. Oh ini tanahnya milik si A, jadinya 175 tahun atau 100 tahun kita tahu, Pak. Itu tersimpan datanya. Itu yang kita harapkan. Kalau Bapak mau berpikir 1-2 tahun mungkin kurang tertarik lah, karena tanah ini suatu nilai aset yang tidak berkurang.
kalau kita mulai disampaikan lah, kalau punya tanah yang besar-besar 2 hektar 2 hektar bisa lah dibagi gitu, bukan yang dibagi untuk anak cucu gitu atas nama si A tapi dalam satu keluarga gitu. Itu kita berpikir kemudian hari kalau kita kepepet atau gimana kita bisa gadaikan lah istilahnya loh. Bikin utang lah. Iya. Kalau hutang kan, kalau hutang itu teh jangan masalah tetapi kamu kita nampak kita ukuran hai, kita menggadai timbul jauh kita bayar, lepar kita. Jadi masalah. Kamu kita nampak kurit pak, misalnya masih uli lah, jangan jarak 20. Iya separuh itu sih dinihau. Tapi kita segi tahu pak pinjaman bukan? Tahu pinjam lebar Itu kutip jaminan jumlah anu masalah tadi buat tergantung masalah kira jumlah gaya jaminan pak tergantung barang kalian payah kemampuan barang nasabah. Ya maksudnya itu luasan diterbitkan sertifikat apakah 2 hektar maksimal 2 hektar pak maksimal. namun 2019 nanti are misalnya anu jangan 100 meter anu bagi Yo, kamu maksimal 2 hektar. Kamu tahu ya 10 kulit kita TG jadi ukur tahu sertifikat duitnya jadi bayar jatuh sertifikat lah. Jika naik jadi nah jika gitu ini isek kok TG nanu tuh punah gratis lah anu sertifikat itu. Kamu itu kantor sih gratis pak. Tapi itu TG anu tuh laku anu tuh kawal tuh laku 200 sertifikat TG itu kayak kurang lah. Itu ada yang kurang nih pak. Masih kurang. Kamu di kantor, pasti kirim pak, manggau TG dia surat menyurat. Kamu TG surat menyurat, TG lengkap. Anu, Ya orang tuh kayak harus ya tahu. kamu jika dikembalikan ke Bapak Lurah dari Bapak Lurah yang terhormat. Kamu nike dengan pihak ketiga, pihak ketiga itu jatuh mbak. IG info tuh untuk tahu anu harus duit TG nih. Dia tuh si butang. Nanti kalau tanya. IG naik kena kan hero kan TG SKP. Kan menerima SKP itu bisa diukur ini tahu lah. Apa? SKP itu dasar hak. Iya. Gitu dia no. Ya itu kasih pertanyaan lo kayak hero di hero anu. Tapi hero kerjasama kayak kan. Gitu. Tapi dia nanti rapat kan jatuh nggak vaksin nggak itu mulai mau Bikin apa? vaksin dia apa dibikin. luasan apa? Luasan maksudnya zona keseluruhan aja. Yo maksimal mereka pak jauh. Ya, maksudnya jauh zona. Oh zona. Karena pihak ketemu diketawa jadi kena yang datang. Jadi masalah ini sampai Tapi untuk apabila IK dia mengetahui zona, secara otomatis IK kan membagi buta. Menjadi peta IK JTG. Tetapi di saat pengukuran menjadi tameng. Yo, Jadi kan kita maksudku. kita TG itu peta kerja kan sebenarnya apa peta kerjanya? Peta kerja kan TG tahu berkonsultasi ke pengelola itu sebelum meritis tahu ini dia tugas peta itu tahu dia ukur karena kawasan dia. Ya mencoba itu penangat kan. Kita kalau peta nanti itu TG apa? TG Kita punya menelaah. Yo, udah apa ini Sejauh gue anu ke zona nanti. Oh, aman di tanda bisa dia TG itu peta kerja, Pak. Jadi TG yang menjadi nama IK. Yo, dengan itu masalah itu TG sertifikat nyeluhin. Yo. Hanya karena pilihan. Nah, itu dia itu jadi terploting mikir bagian di daerah. Itu mungkin. Jangan dulu jadi enggak memang ada sertifikat. Hanya. Yo. Kata-kata dulu kan. Iya. Mungkin bisa jadi bisa. Masuk wilayah. Pencehat lah. Maksudnya gitu ya Pak? Posisi itu kan jadi diperkirakan ke daerah itu TG sertifikat begini. Tapi jenderal itu kalau menyebut mas, aku kan begini punya cepat wing. Aku kan membongkar sertifikat aja. Iya. Jadi kalau itu mulai pertama dan kebulan. Salah hati mulai kan sama bila, namun dia salah kan CPE lah. Itu CPE. Iya. Sehingga sertifikat itu terbit tanggal 8. Iya. Cuma sertifikat itu
dalam 100% hanya 30% disampaikan ke masyarakat. Oh, Menumpuk melegalitas. Ada yang melihat lah. Jadi di solusi itu kita semacam itu. Jadi kita nampak sedikit hindari kan. Kalau sertifikat itu tempel peta kan sertifikat dari jaringan. Kayak kamu kemana? Laborator, lapor batas itu. Ya jelas. Ada dia Oh, semua. jadi masih di atas sana. Di dinas. Di Di dinas. Dari perkebunan dulu. perkebunan dulu. Oh, karena jadi Perkebunan. bisa jadi, soalnya dulu kan masuk ke apa namanya itu area perkebunan, yang kelompok tani. Nah mungkin pada waktu itu tidak diserahkan namanya itu sertifikatnya setelah diurus mereka. Masalahnya gini Pak Lurah. Mereka kan tahu hanya di sini. Nah, Sertifikatnya kan punya orang sini. Kenapa nggak diserahkan? Supaya masyarakat itu tidak apa namanya dikasih harapan palsu. nah inilah yang perlu kami informasi seperti ini. Karena selama ini kan kita tidak tahu. Iya. Seandainya dari dulu diceritakan sama kita, mungkin kita bisa melacak Karena ke dinas. sertifikatnya itu yang tanahnya A, yang pegang sertifikatnya si B. Iya, itu yang kita maksud. Jadi mungkin pada saat itu ada ditunjuk salah satu dari tim ini yang untuk bertanggung jawab mengelola ini. Jadi dia yang pegangnya, artis nama orang juga kan? Ya kita minta solusinya gini aja Pak Lurah. Solusinya gimana? Apakah bisa diukur dan diterbitkan sertifikat baru? Gitu kan? Nah, jadi kalau menurut hemat saya, sepengetahuan saya, bukan mendahului, apabila sudah terbit sertifikat, tidak mungkin ada pengukuran baru lagi. Karena sertifikat itu sifatnya permanen. Terkecuali sertifikat itu hak pakai atau hak guna bangunan menjadi hak milik. Nah, itu pun ada waktunya 20 tahun. Jangkanya kan dengan hak pakai ke hak milik. Dari hak guna pakai, hak guna bangunan ke hak milik. Itu harus ada 20 tahun prosesnya. Baru bisa, ya, kalau nggak salah itu aturan yang saya baca. Nah, jadi untuk ini nanti kita coba nanti kita lacak dulu ke dinas perkebunan. Siapa dulu di sana? Kalau dulu kan Pak Diran ya? Pak Rawing. Hah? Pak Pak Duel. Dia Pak Ahmad Diran ini kan PPL. Iya. Kalau dengan Pak Diran bisa kita ketemu nanti, kita ketemu Pak Diran. Kalau dengan dinasnya atau ke dinas nanti kita coba komunikasi. Nah, jadi saya kira masalah itu nanti kita urus di belakang dulu lah, ya. Kemudian satu lagi Pak Lah, ini biar kita sama-sama tahu Pak. Ini kan tahun 2006 itu terbit peraturan gubernur tentang larangan pembakaran hutan dan lahan. Sementara kami dulu ada proyek dari dinas perkebunan kota. Itu kami disuruh merintis. Apabila itu masuk dalam zona yang bisa diterbitkan sertifikatnya nanti, apakah itu bisa dikatakan kebun atau apa? Jadi maksudnya apakah itu nanti bisa diterbitkan atau tidak? Pada prinsipnya Pak, begini Pak, kita BPN bisa menerbitkan sertifikat apabila satu tidak di dalam kawasan hutan, tidak tumbang tinggi. Kalau di luar itu bisa Pak. Tapi bagaimana lagi solusinya Pak? Ini kan kebun karet di dalam hutan, belum dikasih rintisan. Ini masalahnya kita apakah kebun karetnya di dalam kawasan hutan atau itu aja Pak? Kalau dianggap hutan itu enggak hutan juga Pak, enggak aja itu semak belukar. Ya masalahnya boleh dikatakan yang ini kita menyatakan kawasan hutan itu kan kewenangan dari hutanan. Karena kita juga ngikutin mereka Pak, walaupun di lapangannya kayak di kota Palangkaraya itu kayak Geobos 12 tahu nggak Bukit Raya Pak? Budaranya kemudian besar. Undang dasar sudah dibuktikan Pak. Sudah dibuktikannya. Yang sekarang itu Bukit Raya yang kesananya sedikit kita lihat tuh banyak perumahan itu masih dinyatakan kawasan hutan oleh hutanan. Tapi kalau di sini Pak, kalau menurut petanya, tapi ini kan kalian lebih ahli. Ini kurang lebih 1,5 kilo. Itu baru kawasan hutan. Di sini kan masih APL. Iya, PL kalau itu. Yang saya maksud tadi, yang tanah kami rintis itu di dalam hutan itu tempat kami berkebun itu sesuai peraturan gubernur dulu karena ada larangan pembakaran itu masuk APL Pak. Kalau masuk APL bisa Pak. Nggak masalah dia. Yang penting dia nggak di dalam kawasan, makanya sebelum dilaksanakan pengukuran nanti cek kawasan dengan pihak ketiga ini. Apakah daripada Bapak sia-sia ngerintis gitu. Kalau dia memang katanya masuk APL tidak ada sertifikat yang dulu itu bisa Pak. Daripada Bapak ngerintis duluan. Makanya saya tanya dulu kan nanti kan saya itu nggak selesai 1 hari ngerintisnya, Nggak buang waktu selesai hari. Pak. Tapi kalau kita lihat nanti peta di zona itu masuk, baru kita ngerintis. Nah, makanya sistem kerjanya kalau lebih baik kita ke
masyarakat kalau dia punya tanah, nanti pihak ketiga yang bapak bisa memiliki tanahnya dulu. Oh di sini Pak masuk kan kawasan. Kalau katanya tidak masuk kawasan, nanti baru bapak melanjutkan perintisannya. Daripada bapak merintis sia-sia dari awal, itu bisa mungkin dari kan ini berapa tim katanya. Satu hari kan bisa 10 orang, berapa orang? 5. Berarti kan kalau dalam satu hari kan bisa lebih dari berapa kali untuk menunjukin di mana tanahnya. Nanti tim dari Pak Divi yang bisa, oh nih Pak masuk KPL, bisa dilaksanakan pengukuran. Belum pernah diukur 2019 atau masuk ke sertifikat tahun dulu Pak. Kalau untuk sertifikat tahun dulu seperti yang Bapak sampaikan, nanti kita sampaikan ke pimpinan masalah yang sertifikat 1988 itu Pak. Oh sebagian ini, atau mungkin bisa Bapak sampaikan sertifikat mana yang ada di tangan masyarakat dan mana yang belum Pak. Itu hampir 70% 70% yang belum itu enggak dikasih Pak. nggak dikasih, yang 30% itu Yang 30% itu pun yang punya tanahnya si A, yang megang sertifikatnya si B. Makanya kami kan sangat berharap dengan munculnya PTSL tahun 2021 ini bisa realisasi lagi. Cuma karena tidak bisa diterbitkan sertifikat ganda ya, kita lanjutkan. nanti kita sampaikan dulu Pak. Untuk masalah bukannya cuma di sini Pak, kalau yang masalah ini kalau kayak di Kambangan juga dulu kayak gitu juga posisinya. Nanti kita sampaikan, kita cari solusinya Pak. Secepatnya kita sampaikan ke pimpinan bagaimana solusinya. Sertifikat yang kalau bisa disampaikan di list yang belum mendapat sertifikatnya Pak. Yang susah itu kan yang kita kesulitan orang-orang itu udah meninggal ya. Yang kami takutkan itu kan gini, Nah, nanti apabila harga tanah ini semakin melonjak, secara otomatis nanti bermunculan sengketa dari tanah tersebut. benar. Tidak ada jelasan kepemilikan tanahnya. Iya. Jadi itulah kami sangat berharap juga kan dengan PTSL ini, siapa tahu bisa dibantu gitu maksudnya. Ya, yang ngerti Pak, yang posisinya. Ini kayak di Tumbang-Bunga juga Pak, yang terbilang lama tahun 80-an. Masyarakat yang sekarang tuh yang tinggal boleh dikatakan lain yang dari pemiliknya tahun 80-an ya. Udah pindah semua, yang pernah pemilik di belakang tuh meninggal semua. Nah itu yang jadi dari masyarakat kita dapat terima sih Pak, satu sebanyak sertifikat yang tidak diterima tahun 1988 ya Pak, yang dari kegiatan PRT 1988. Nanti kita sampaikan ke pimpinan. Dari tanggapan Bapak, masyarakat ini kami menerima sih bersedia menerima itu untuk menunjukkan tanah, batas-batas tanahnya. Yang penting asalkan dia masuk di kawasan bukan kawasan APL. Dan ini kita sampaikan juga berhubungan dengan tata ruang Pak, Perda yang masalah sempadan sungai Pak. Itu sempadan sungai Turunan ini sekitar 100 meter Pak, yang nggak bisa kita Sertifikat. nggak bisa kita sertifikatkan. Sama yang 100 meter aja. 100 Cuma waktu dulu Kurang lebih itu Pak. kurang lebih ya. Kalau PTSL yang tahun 2019. iya, Iya. bukan 200. Kalau saya dengar dulu waktu itu baru 200 Pak. Soalnya saya dulu Sungai itu punya mertua saya itu dulu yang di Pulau Sungai itu mau dibikin sertifikat, cuma ditolak karena Oke, ditolak juga. paham. Kita sesuai dengan peta yang di petanya juga ada Pak, peta tata ruang berapa meter sih sempadan sungai karena ini, tapi kurang lebih 100 sih. Kalau untuk anak-anak sungai mana? Kelihatannya nggak ada Pak. Tapi kita nggak anu Pak, lihat dirinya dulu Pak. Nanti bila di peta kerja kawasannya, Bapak bisa berkunjung ke skema aja nggak? Sekarang ini Pak, sebentar. Oh, base camp mereka di sini Pak. Jadi mereka 24 jam lah. Kita aja koordinasi beberapa Pokoknya ya 16 jam lah. Standby lah sampai lampu hidup gitu, sampai lampu mati kan. Mereka standby aja di sini Pak. Kalau mau konsultasi, tapi kalau janganlah cek lapangan malam gitu kan. Pokoknya mereka dari pagi sampai sore mereka standby lah Pak untuk cek
tanah bapak apakah masuk kawasan atau tidak, itu yang anunya. Untuk target kita sebanyak-banyaknya sih Pak, target tahun ini sih 1000 bidang, 1000 bidang sih Pak. Untuk yang ini ya sebanyak-banyaknya yang dapat dibentuk yang diperoleh di sini. Kalau di sini sudah katakan off lah, mentok, sudah tidak ada yang diukur, kita akan pindah ke kelurahan sebelah Pager. Itu tergantung zonanya aja. Kalau zonanya luas dia makin banyak juga. Yang penting bisa nunjukin tanahnya. Ya, gimana? Terima kasih sudah arahan dari pihak BPN tadi. Terkait dengan pertanyaan warga tadi terkait dengan biaya. Kelurahan tidak pernah mematok biaya dan tidak pernah meminta. Tetapi kami serahkan sepenuhnya kepada pihak masyarakat berkoordinasi dengan siapa yang bertanggung jawab penuh untuk mengkoordinir. Mengkoordinir ini kan harus ada orangnya. Itu nanti bagaimana kesepakatan warga dengan mengkoordinir sehingga tidak salah paham. Karena yang mengkoordinir juga nanti dia kerja. Dia ke Palangkaraya dengan biaya. Dia menginap di sana, antar pulang pergi, ada yang kurang berkas lagi, harus ambil lagi, jemput bola. Mendatangi kami, mendatangi pihak mereka. Jadi untuk beli materai, saya ya untuk beli materai, termasuk biaya transport Pak. Karena kita kan transport ini, tidak mungkin kita nggak pakai minyak. Nah, jadi bagaimana kesepakatan warga dengan tim kalian di antara bapak-bapak, siapa yang dipercayakan, yang dituakan untuk mengkoordinir. Kalau itu kesepakatan kalian aja. Jadi berapa yang pantas kalian untuk kamunya, ya itu. Jadi jangan tanpa sepihak, jangan sepihak. Jadi koordinasi lah di antara masyarakat sehingga nyaman, mereka juga nyaman kerjanya. Kan otomatis yang mengurus ini kan ada Palangkaraya, mendatangi beliau, mendatangi kami. Nggak mungkin dia nggak minum, nggak mungkin dia nggak makan, nggak mungkin dia istilahnya tanpa biaya. Jadi disitulah biayanya nanti, sehingga tidak ada sehingga tidak ada persepsi yang mengatakan dipungut biaya. Itu dari situ untuk itu juga. Nah, saya kira supaya kita saling memahami lah, kelurahan lain juga begitu, bukan hanya kelurahan kita. Karena tidak mungkin Bapak ini, Pak RT pergi ke Palangkaraya nggak ada biaya membawa berkas Bapak. Kalau satu-satu yang pergi ke Palangkaraya mengantarkannya itu ke rumah Bapak ini, baru dari rumah Bapak ini datang lagi ke rumah saya, dari rumah saya datang lagi ke rumah Bapak ini, baru lagi gantar lagi ke BPN. Di BPN dipanggil lagi, ada yang kekurangan lagi berkasnya, tolong datang tanda tangan lagi. Ada beberapa kali. Aku aja ke BPN itu bisa 3-4 kali. Nah, jadi itu yang anunya Pak. Jadi kami pihak mereka jelas tidak menerima, dan saya juga tidak ada mengatakan pungut sekian, tidak benar. Kalau memang masyarakat sepakat di antara masyarakat, oke, itu silakan. Yang pasti bagaimana supaya ini sukses dan lancar, jangan sampai ada yang terbengkalai. Itu harapan kita. Itu aja saya kira. Jadi kami serahkan sepenuhnya kepada masyarakat yang berunding masalah itu. Kami nggak terlibat. Saya kira gitu. Sebagai tambahan juga Pak, nanti tim kita dalam hal pengukuran itu mungkin yang pertama dilihat kelengkapan berkas Pak. Ya. Pertama kalau misalnya kelengkapan berkasnya sudah lengkap, kalau misalkan masyarakat seperti tadi Pak mau tahu APL masuk ke kawasan hutan atau tidak gitu, itu bisa melihat ke rekan kita yang di sini, karena teman-teman yang di lapangan itu membawa peta kerjanya itu digital Pak. Posisi kita letak di mana itu kan bergerak. Nanti kalau misalnya masuk wilayah APL itu udah ada indikasinya, terlihat gitu. Jadi tidak semata-mata kita di tengah hutan nggak tahu batasnya apa Pak. Jadi kita tahu, oh ini batasnya ternyata ya sini nih. Nah itu bisa diketahui. Jadi alangkah baiknya seperti yang Pak David sampaikan, di saat mau perintisan atau seperti apa, bisa melihat rintisnya sampai mana titik ini nih. Oh ini maksimalnya di sini. Seperti itu. Jadi bisa bapak-bapak dengan ibu-ibu koordinasi lah, atau misalnya memberitahu kawan-kawan yang di sini gitu Pak. Itu akan lebih baik lagi. Berarti kaitannya dengan internet, jaringan Enggak, offline. soalnya kalau jaringannya kan nggak ada di sana. Kalau ada mereka otomatis sudah berubah, tidak ada yang terdata. Nah itu yang kita tanyakan. Jadi itu yang dijelaskan kepada mereka bahwa sifatnya
pendataan di lapangan Ya. tidak menggunakan internet. Internet. Tapi manual, sistem manual Ya. itu bisa terjangkau semua. Saya syukur, terima kasih. Berarti itu ada satu titik terang bagi kita bahwa tanah kita di situ ketahuan zona-zonanya. Nah, itu satu. Nah, jadi yang kedua lagi kami mengharapkan masyarakat bisa bersama-sama lah, bisa saling membantu satu sama lain. Apabila ada kekurangan berkas segera dilengkapi ini. Nah, karena di sini tempat kita tidak ada fotokopi, hanya terfokus kepada satu orang aja keluarga yang saya tahu di kampung ini yang bisa menggandakan berkas. Iya kan? Ya, saya kira kita lebih juga ya, lebih mengetahui ada tempat PRT. Selama ini yang saya tahu, mudah-mudahan ada juga tambahan yang bisa membantu untuk pembuatan dokumen-dokumen ini sehingga bisa digandakan seperti fotokopi KTP, saksi-saksi berbatasan kan harus ada fotokopi KTP. Iya Pak. Pokoknya di Sumatera Utara ini harus ada fotokopi KTP-nya. Tampilannya itu. Nah, jadi saya kira itu secara menyeluruh. Mudah-mudahan ini tidak ada halangan, semua berjalan dengan baik. Yang pastinya kita mengharapkan PTS ini berjalan. Dan lagi pula tolong dibantu petugasnya yang ada di sini, yang apa kekurangan apa kelemahan mereka sudah bisa dibantu. Jangan-jangan nanti pas ke lokasi jauh jalannya tidak ada transport sepeda motor. Siapa tahu nanti menggunakan transport sepeda motor bisa diantar lah. Ya saya kira itu yang bisa kami sampaikan. Kalau ada pertanyaan silakan diajukan lagi. Apa yang perlu disampaikan jangan dipendam dalam hati. Aksesnya sambil berjalan kita nanti diketahui masyarakat yang ada. Tapi ini perwakilan karena sistemnya ini kan masih masuk protokes. Nah, jadi perwakilan. Saya kira gitu lah. Masih ada yang sampaikan.